Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang masih ada pada umatku dari perkara jahiliyah, yaitu bangga dengan kedudukan dan mencela nasab, yaitu bangga dengan kabilahnya, dengan sukunya, kemudian mencela suku-suku yang lain. Padahal Allah menciptakan manusia bersuku-suku adalah untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Di antara yang menjadikan orang sombong yaitu ghamtun nas, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Di antaranya adalah harta. Seperti Qarun yang sombong dengan hartanya. Sungguhnya Qarun adalah dari kaum Musa dan dia melampaui batas kepada kaumnya, dan kami berikan kepada dia harta yang sangat banyak sampai kunci-kunci gudang-gudang hartanya sungguh berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Itu baru kunci-kuncinya bagaimana dengan gudang-gudang hartanya. Maka kaumnya menegurnya, jangan kau sombong. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka Allah pun menghukum dia ketika dia di puncak-puncak kesombongan. Kata Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasan yang dia miliki, dengan bajunya yang indah, dengan hartanya yang banyak, dengan anak buahnya. Ya, maka Allah pun tenggelamkan Qarun dalam tanah. Di antara hal yang menjadikan seorang sombong adalah jabatan, kekuasaan. Oleh karenanya di hari kiamat kelak Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah sang raja. Mana raja-raja dunia? Dalam riwayat kata Allah, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Mana orang-orang yang berbuat semena-mena kepada manusia, dan mana orang-orang yang sombong? Kekuasaan, kekayaan menjadikan orang sombong dan merendahkan orang-orang di bawahnya. Betapa banyak orang ketika dapat jabatan akhirnya meremehkan orang-orang yang di bawahnya, meremehkan orang-orang yang kedudukannya jauh di bawahnya. Oleh karena seorang hati-hati ketika dia mendapat jabatan, apalagi kekuasaan, jangan sampai hatinya berubah kemudian menjadi orang yang sombong dan arogan, karena kesombongan akan mengantarkannya ke dalam neraka jahanam. Di antara sebab kesombongan adalah kabilah atau suku. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang masih ada pada umatku dari perkara jahiliyah, yaitu bangga dengan kedudukan dan mencela nasab, yaitu bangga dengan kabilahnya, dengan sukunya, kemudian mencela suku-suku yang lain. Padahal Allah menciptakan manusia bersuku-suku adalah untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari manusia dan laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Saling mengenal apa? Saling baik, saling menghormati, saling lembut, bukan untuk sombong-sombongan. Ingatlah, yang paling bertakwa di sisi Allah adalah yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi nasabnya maupun sukunya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan percepatnya. Itu siapa yang nasabnya tinggi tapi amalnya sedikit, maka tidak ada fungsi nasabnya tersebut. Oleh karenanya Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan di antara sebab-sebab orang ujub yang merupakan tangga menuju kesombongan adalah ujub karena nasab. Kemudian dia contohkan sebagian orang-orang dari Bani Hashim yang sombong dengan nasabnya, padahal leluhur mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat anti dengan kesombongan. Maka sebagian orang sombong dengan nasabnya, dengan darah birunya, dengan keturunan rajanya, dan ini adalah salah satu sebab masuk neraka jahanam.